Yura datang ke tempat Ji-hyuk dan Ji-won tinggal. Di sana, dia memperkenalkan diri sebagai mantan tunangannya Ji-hyuk pada Ji-won. Mendengar hal itu, Ji-won terlihat sangat kaget. Ji-won berpikir bahwa Ji-hyuk meninggalkan Yura demi dirinya. Kemudian, Ji-won pun pergi dari sana. Saat di rumah, Ji-won mendapat telepon dari Yeon. Dia memberitahukan bahwa Buyang terkena kanker perut, dan Ji-won merasa sangat sedih. Ji-won berpikir bahwa itu kesalahannya, sehingga nasibnya berpindah pada Buyang. Di sisi lain, Yura datang menemui kakeknya Ji-hyuk. Di sana, Yura bilang kalau ia merasa menyesal karena menerima pembatalan pertunangannya dengan Ji-hyuk. Tapi karena melihat Ji-hyuk sudah banyak berubah sehingga dia berubah pikiran dan menginginkan supaya pertunangannya tetap dilanjutkan. Di sisi lain, Ji-won membeli mobil. Ia mengantarkan Buyang ke rumah sakit. Di perjalanan, Ji-won berusaha menghibur Buyang. Dan Buyang merasa sangat terharu karena kebaikan Ji-won. Di sisi lain, Sumin berusaha berbicara baik-baik nih bersama Min Hwan. Tapi Min Hwan malah sibuk bermain HP. Di sana, Sumin mengajak Min Hwan untuk hidup yang baik karena mulai sekarang Min Hwan kan sudah jadi kepala keluarga. Mendengar hal itu membuat Min Hwan merasa marah dan ia tidak ingin berbicara dengan Sumin. Lalu ia pun pergi dari sana meninggalkan Sumin. Di luar, Min Hwan sedang menghubungi temannya. Ia menyuruh temannya untuk menyewakan rumah yang disewakan ibunya untuknya. Sumin pun berada di sana dan Min Hwan sangat kaget melihat Sumin ada di situ dan mendengar percakapan mereka. Lalu Sumin menanyakan apa yang mereka bicarakan. Di kantor, Ji-won merasa sangat kaget melihat berita bahwa peluncuran produk perusahaan mereka ditunda. Yeon memberitahu Ji-won kalau chef yang menangani produk mereka bilang kalau kualitas produknya sangat jelek, dan Yeon merasa itu sangat konyol dan mereka curiga bahwa ada hal yang sedang terjadi yang mereka tidak ketahui. Kemudian Ji-hyuk datang dan meminta bertemu dengan Ji-won. Lalu mereka pun berbicara. Di sana Ji-hyuk menjelaskan bahwa pernikahan mereka memang akan dibatalkan karena dalam beberapa tahun lagi. Cuman di sini Ji-hyuk mempercepat pembatalannya. Dan Ji-hyuk juga bilang bahwa ia tidak mencintai Yura, jadi ia memutuskan untuk menikah bersama orang yang dia cintai. Tapi di sana Ji-won tidak mempercayai semua kata-katanya Ji-hyuk. Dia menganggap bahwa itu hanyalah sekedar alasan. Lalu Ji-hyuk pun bilang kalau ia ingin memulai sebuah keluarga yang penuh cinta. Tapi Ji-won bilang kalau yang dilakukan Ji-hyuk tidak benar. Lalu sebelum Ji-won pergi, Ji-hyuk memberikan nomor dokter untuk diberikan pada Buyang. Jadi di sini Ji-hyuk sudah mempersiapkannya kalau terjadi apa-apa sama Ji-won. Dia bahkan merekrut dokter itu dari Amerika. Setelah memberikan kartu nama itu, Ji-hyuk langsung pergi dari sana. Kemudian Yura meminta bertemu dengan Ji-won. Di pertemuan itu, Ji-won berusaha menjelaskan semuanya bahwa Ji-won tidak tahu kalau Ji-hyuk sudah bertunangan. Tapi di sana Yura malah mengolok-olok dan merendahkan Ji-won. Tapi Ji-won tetap berusaha meminta maaf. Kemudian saat Ji-won mau pergi dari sana, tiba-tiba Yura memecahkan gelas. Di sana Yura sangat menginjak-injak harga diri Ji-won, tapi Ji-won tidak tinggal diam saja dong. Ji-won membalas semua perkataan Yura dan Yura merasa sangat kesal mendengar semua ucapan Ji-won karena Ji-won tidak merasa takut padanya.
Saat sampai di rumah, Jiwon sedang memikirkan tentang nasibnya yang masih belum berubah walaupun Sumin dan Min Hwan sudah menikah. Lalu ia berpikir kalau nasib itu berhubungan dengan suami, bukan menikahi Min Hwan. Di sisi lain, Sumin dan Min Hwan kembali ke rumah orang tuanya karena rumah yang disewakan ibunya untuk mereka tempati sudah disewakan ke orang lain sama si Min Hwan untuk menutupi hutangnya. Dan di sana mereka beralasan kalau makelar rumah itu menipu mereka dan ibunya sangat marah dan memukuli Min Hwan. Lalu ibunya Min Hwan menyalahkan semuanya pada Sumin, tapi Sumin tidak bodoh. Dia tidak diam saja menerima semua itu. Sumin dengan berani membantah semua perkataan mertuanya. Dan ternyata Sumin juga bermain saham sama seperti Jiwon. Jadi di sini dia tidak takut sama ibu mertuanya itu karena dia punya uang. Di kamarnya, Sumin memberitahukan Min Hwan bahwa bayinya sudah tidak ada. Sumin membohongi Min Hwan bahwa bayinya sudah gugur karena dia dibentak sama Min Hwan waktu itu. Di sana, Sumin terlihat pura-pura sedih gitu ya sambil memegang foto janinnya itu. Di kantor, Yeon bertanya pada Jiwon apakah terjadi sesuatu antara kakaknya dan Jiwon. Di sana, Yeon menjelaskan bahwa kakaknya terpaksa bertunangan dengan Yura karena dirinya. Di sana, Yeon juga menjelaskan kebusukan si Yura. Dan juga belakangan ini si Yura sering datang menemui kakeknya Yeon. Lalu Yeon bilang bahwa Yura sangat jahat. Dia juga bilang kalau kakaknya sangat terluka karena dia dan juga ibunya. Jadi kakaknya tidak mungkin berselingkuh. Di sisi lain, Ji Hyuk mengajak Yura untuk berbicara. Lalu Ji Hyuk bertanya kenapa Yura tiba-tiba mendekatinya lagi, padahal mereka sudah tidak punya hubungan apa-apa. Tapi Yura bilang dia tidak suka kalau ada orang yang mengambil miliknya. Makanya ia berubah pikiran. Kemudian Ji Hyuk datang menemui kakeknya. Di sana, Ji Hyuk sampai menangis karena kakeknya menyuruhnya untuk balik lagi dengan si Yura. Tapi Ji Hyuk tidak mau. Di rumahnya Min Hwan, Sumin sangat syok melihat rumah itu yang sangat berantakan dan ibu mertuanya menyuruh Sumin untuk membereskan semuanya. Lalu Sumin pun memulai membereskan kekacauan yang ada di rumah itu. Setelah itu dia melihat kiriman foto tentang Jiwon yang sedang berkencan dengan Ji Hyuk. Di sana Sumin merasa sangat marah karena ia takut hidup Jiwon akan bahagia sedangkan ia tidak bahagia. Lalu Sumin pun mengamuk sampai memecahkan foto pernikahan mereka. Di restoran, ibunya Jiwon datang untuk menemui Jiwon. Di sana, ibunya Jiwon bercerita alasan ia meninggalkan ayahnya karena ibunya tidak mencintai ayahnya Jiwon dan juga Jiwon. Lalu kemudian ibunya berpura-pura meminta maaf ya sama Jiwon dan Jiwon memaafkannya. Jiwon mengajak ibunya untuk berbelanja. Di sana, Jiwon membelikan barang-barang yang diinginkan sama ibunya. Selesai berbelanja, mereka pun pergi ke restoran untuk makan. Di sana, tanpa sengaja, ibunya keceplosan bilang kalau Jiwon akan segera menikahi orang kaya. Mendengar hal itu, Jiwon terlihat sangat marah karena ia sudah menebak kalau ibunya datang padanya pasti ada sesuatu. Lalu sebelum Jiwon pergi, ibunya bahkan berani meminta uang pada Jiwon, tapi Jiwon tidak memberikannya. Dan Jiwon pun langsung pergi dari sana. Kemudian Jiwon datang ke makam ayahnya. Di sana Jiwon menangis mengadukan nasibnya pada ayahnya. Nasibnya tidak pernah berubah dan kehidupannya begitu keras. Jiwon merasa bahwa hidupnya sangat sulit.
Kemudian Jiwon pun pergi dari sana dan menyetir mobil untuk pulang. Di perjalanan ternyata sudah ada orang yang mengincar Jiwon. Mereka berusaha untuk membunuh Jiwon. Mobil truk itu berusaha untuk menabrak Jiwon. Tiba-tiba Ji Hyuk datang dan menyalip ke depan mobilnya si Jiwon. Dan akhirnya Ji Hyuk lah yang tertabrak sama truk itu. Melihat hal itu, Jiwon sangat shock dan kaget karena Ji Hyuk rela mengorbankan dirinya demi menolong Jiwon.